Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G mata kuliah Akidah Akhlak akan menerangkan atau akan menjelaskan sedikit tentang perangkat pembelajaran. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Muhammad Hafid Abdullah, NPM 1901011104. Baiklah, ikuti video berikut ini. Untuk yang pertama yaitu definisi perangkat pembelajaran. Apa sih perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran merupakan proses atau cara menjadikan orang belajar. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan sebuah rencana atau aturan mengenai isi, bahan, beserta cara yang digunakan untuk petunjuk dalam kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kurikulum. Untuk yang pertama, ada 10 macam kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Yang kedua kurikulum tahun 1952. Yang ketiga kurikulum tahun 1964. Yang keempat kurikulum tahun 1968. Yang kelima kurikulum tahun 1975. Yang ketujuh kurikulum tahun 1984, yang ke-8 kurikulum tahun 2004, yang ke-9 kurikulum tahun 2006 atau KTSP, yang ke-10 kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu apa definisi dan pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian atau alokasi waktu, dan sumber bahan atau sumber alat belajar. Silabus juga dapat diartikan merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah, dapat disebut juga dengan ilmu. Yang kedua relevan adalah bersangkut paut secara langsung. Yang ketiga sistematis, yaitu segala usaha memutuskan hubungan secara logis ya. Terus konsisten yaitu bertanggung jawab terhadap waktu perangkat pembelajaran. Memadai yaitu adanya fasilitas atau prasarana yang mencukupi. Yang selanjutnya aktual dan konsensual, yaitu terpercaya gitu. Fleksibel yaitu mudah menyesuaikan diri ya. Selanjutnya menyeluruh itu semua, universal gitu. Nah, ada manfaat pengembangan silabus, yaitu yang pertama pembuatan rencana suatu satuan pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran silabus, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang selanjutnya adalah ada komponen-komponen silabus. Yang pertama standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, adanya penilaian, sarana, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus mencakup satu, yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Keenam, menentukan alokasi waktu. Yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Yaitu selanjutnya ada definisi dan pengembangan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya disingkatnya adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan organisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
Yang kedua bersifat fleksibel. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu selanjutnya fungsi-fungsi RPP. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya komponen-komponen RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua standar kompetensi. Yang ketiga kompetensi dasar. Yang keempat indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima tujuan pembelajaran. Yang keenam materi ajar. Yang ketujuh alokasi waktu. Dan yang kedelapan metode pembelajaran. Yang sembilan kegiatan pembelajaran. 10 penilaian hasil belajar. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama mencantumkan identitas. Yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga menentukan materi pelajaran. Yang keempat menentukan metode pembelajaran. Yang kelima menetapkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima memilih sumber dan media belajar. Yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.